Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Ya, adapun kode etik ini kita bahas yang inti-intinya saja. Selebihnya untuk mengetahui lebih detail, Anda dapat mengunduh peraturan ini dan kemudian mempelajarinya secara lebih mendalam. Oke, dalam kode etik profesi polisi ya, yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ya, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian ada anggota Polri, adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi dan wewenang kepolisian. Kemudian ada istilah profesi Polri, adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Setelah itu ada etika profesi Polri, ya, merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Nah, seperti yang Anda lihat ada kata-kata Tribrata dan Catur Prasetya. Nah, untuk dua istilah ini silakan Anda jawab seperti biasa dalam kolom chat ya atau komentar, apa maksud dari Tribrata dan Catur Prasetya. Itu kan nilai-nilai ya, nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Anda jawab itu sebagai tugas pada pertemuan kali ini. Kemudian ada kode etik profesi Polri. Wah, ada etika profesi Polri, ada kode etik profesi Polri ya, atau yang disingkat KEPP. Selanjutnya akan saya sebut KEPP juga, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan ya. Dan ini kemudian ada Komisi Kode Etik Polri ya, sidang KKEP, pelanggaran, dan ini bisa Anda baca lebih lanjut ya, istilah-istilah yang penting tadi yang diutama ya. Kemudian kita akan lanjut ya pada pasal 2, tujuan dari kode etik ini ya. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Ini tadi yang saya minta ya untuk Anda jelaskan lebih lanjut. Kemudian memantapkan profesionalisme, integritas dan akuntabilitas anggota Polri, menyamakan pola pikir, sikap dan tindak anggota Polri merupakan standar profesi Polri, kemudian memuliakan profesi Polri itu sendiri ya. Perlu Anda ketahui mengapa kode etik kepolisian ini sangat penting dan sangat penting pula penegakannya. Itu salah satu alasannya karena polisi yang merupakan salah satu instansi pemerintah, instansi negara, alat negara tadi ya dalam pengertiannya, yang paling sering bersinggungan langsung, bertemu langsung, melayani langsung masyarakat sipil. Ya, sehingga banyak isu-isu di luar, ada oknum-oknum, namun sebenarnya tidak sedikit pula, malah lebih banyak saya yakin polisi-polisi yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan ya. Karena prinsip-prinsip dalam kode etik profesi polisi ada merupakan kepatutan, kepastian hukum, sederhana, kesamaan hak, aplikatif dan akuntabel ya. Dalam bab 2 di bagian etika profesi Polri, ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Ya, pengaturan KEPP itu dimaksud
meliputi di mana etika kenegaraan itu termasuk dalam hubungan tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Kebinekaan Tunggal-Ikaan. Etika kelembagaan merupakan pedoman dalam hubungan Tribrata sebagai pedoman hidup, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, 10 komitmen moral dan perubahan pola pikir. Kemudian ada etika kemasyarakatan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan kearifan lokal antara lain gotong royong, kesetiakawanan dan toleransi, serta mencakup sampai ke etika kepribadian, memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sangat detail ya, pengaturan mengenai kode etiknya. Nah, dalam hal etika kenegaraan di sini dijelaskan ya. Ini tadi sama, setia kepada NKRI, menjaga keamanan dalam negeri, menjaga terpeliharanya keutuhan NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan sendiri ya atau golongannya, memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara Sang Merah Putih, membangun kerjasama dengan pejabat penyelenggara negara lainnya, dan bersikap netral dalam kehidupan berpolitik. Gitu ya. Nah, di sini saya ada pertanyaan lanjutan untuk Anda yang nomor 2 ya. Anggota Polri ya, itu kan dilarang untuk ikut mencoblos dalam pemilihan umum, baik itu presiden, gubernur maupun yang untuk legislatif DPR RI, DPRD provinsi. Nah, bagaimana dengan pasangan hidup anggota Polri tersebut? Apakah dia pun harus bersikap netral atau mengikuti pasangan hidupnya ya, yang merupakan anggota Polri? Ini pertanyaan nomor 2 ya. Kemudian di etika kelembagaan ya, tentu saja anggota Polri itu wajib untuk setia kepada institusinya, kemudian menjaga dan meningkatkan citra institusinya, kehormatannya, menjalankan tugas secara profesional, proporsional, bahkan prosedural juga, menjalankan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan atau ada pelatihan ya, menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personil, mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas, menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, memegang teguh rahasia ya, kemudian menampilkan sikap kepemimpinan, melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP, melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal, menghargai perbedaan pendapat dengan cara yang sopan, mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankum atau atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan per-UUan sebelum mengajukan ke PT UN ya. Jadi ini merupakan bagian dari etika kelembagaan ya. Dimana di sini juga diatur lebih lanjut nih, kalau seandainya anggota Polri itu merupakan atasan, dia wajib menunjukkan kepemimpinan yang melayani ya, menindaklanjuti menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh bawahan, nggak boleh main lempar aja terus biarkan bawahannya berjuang sendiri, segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. Nah, jika dia posisinya di bawah, maka dia harus melapor atasan apabila ada hambatan, melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan, dapat ya, bawahan itu menolak ya. Kemudian melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah ya. Dan sesama anggota Polri wajib menghormati, menghargai, bekerja sama, melaporkan setiap pelanggaran KEPP, menunjukkan rasa setia kawan, saling melindungi ya. Setiap anggota Polri itu wajib mendahulukan tugas ya, peran dan wewenang dan tanggung jawab ya. Dan kemudian setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik pembantu dan penyidik wajib melakukan penyelidikan perkara pidana dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada ya, serta melaporkan hasil tugasnya kepada atasan penyidik ya, jadi harus profesional ya. Kemudian dalam hal etika kemasyarakatan, anggota Polri tersebut wajib menghormati dan
harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, ya, tidak ada rasa saya anggota Polri nih, saya bisa berbuat apa saja, itu tidak boleh ya. Menyalahkan menggunakan wewenang gitu ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat, lalu melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal pribadi, polisi tersebut haruslah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak boleh ya, tidak percaya dengan Tuhan atau tidak beragama. Bersikap jujur, terpercaya, tanggung jawab, ya, menaati norma kesusilaan, agama, kearifan lokal, dan norma hukum, menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa secara santun, melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat yang tulus, ikhlas, dan benar. Ya. Kemudian ini ada mengenai larangannya ya, tentu saja larangan ini keterbalikan dari kewajiban tadi ya. Contohnya yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk mengganti UUD 45 atau Pancasila ya, atau menentang pemerintahan yang sah, menjadi pengurus partai politik atau anggota ya, mencoblos saat pemilu, melibatkan diri mencalonkan sebagai legislatif, itu tidak boleh ya. Lantas saat kemarin itu di Batam ya, ada pemilihan wali kota, kita melihat banyak ada beberapa poster anggota Polri, walaupun tidak ada tulisan di poster tersebut niatan atau tulisan untuk wali kota Batam dan sebagainya mana mestinya, namun dengan poster yang hampir bahkan sama besarnya dengan para calon wali kota lainnya yang ingin mencalonkan diri, apakah ya, kegiatan tersebut dapat disebut dengan melibatkan diri pada kegiatan politik praktis? Itu pertanyaan nomor 3 ya. Jadi pertanyaan nomor 3 itu, apakah ketika ada anggota Polri yang menampilkan dirinya dalam suatu iklan yang besar, yang dimana dalam hal tersebut dapat kita rasa bahwa dilihat dari situasinya ini terkait dengan pemilihan atau pencalonan menjadi wali kota Batam, apakah lantas polisi tersebut dapat dianggap melibatkan diri pada kegiatan politik praktis? Ya, pertanyaannya ya. Kemudian etika kelembagaan, setiap anggota Polri dilarang melakukan atau menyuruh melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan perunturan, ya, menyebarkan informasi Polri, kemudian mohon maaf nih, ini masih banyak ya etika kelembagaan ya tadi ya, lebih kurangnya berkebalikan dengan kewajiban tadi ya. Sama anggota Polri dilarang menghina ya, dilarang menentang atasan, atau atasan tidak boleh memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang ada dan sebagainya ya. Di pasal 14 ini yang paling termasuk penting juga ya, karena kita ketika belajar hukum acara pidana, maka kita akan banyak membahas mengenai penyelidikan dan penyidikan, di mana dilakukan oleh penyelidik dan penyidik. Nah, para penyelidik dan penyidik itu dilarang menurut kode etik itu untuk mengabaikan kepentingan terlapor atau pihak lain terkait perkara yang bertentangan dalam ketentuan perunturan, menempatkan tersangka di tempat bukan rutan, dan tidak memberikan pengetahuan kepada keluarga atau kuasa hukum, merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya, merekayasa isi keterangan dalam BAP, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapat pengakuan, melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menghambat kepentingan pelapor atau terlapor, merekayasa status barang bukti, menghambat, menunda-nunda
waktu penyerahan barang bukti yang disita, melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana dengan tidak sesuai ketentuan, melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas, melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain, menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ya, banyak sekali ya ini larangannya ya untuk para penyidik dan penyelidik ya dalam memeriksa suatu perkara pidana. Dalam etika kemasyarakatan ya, Polri ya dilarang untuk mengabaikan permintaan pertolongan, mencari-cari kesalahan masyarakat, kemudian menyebarluaskan berita hoax, ya, berucap, bertindak sewenang-wenang, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan polisi, ya, atau membebankan biaya tambahan pungli, ya, sebagainya. Dalam hal etika kepribadian, setiap anggota Polri itu dilarang untuk menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, ya. Mempengaruhi atau memaksa sama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya, ya. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan, menjadi pengurus atau anggota lembaga LSM, ya, dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Ya, ini yang poin-poin penting ya. Jadi nggak boleh tuh Polri, anggota Polri menjadi anggota LSM, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Di sini ada merupakan penegakan ya, penegakan hukumnya bisa Anda baca sendiri. Di sini ada sidang, mengenai sidangnya untuk Anda pelajari ya. Itu saja, sekian mengenai kode etik ya, kode etik polisi. Untuk jika Anda pertanyaan bisa menghubungi saya melalui private message dari Microsoft Teams ya. Untuk pertanyaannya tadi silahkan dijawab di kolom komentar seperti biasa, disertakan juga dengan nama dan nomor mahasiswa Anda yang lengkap. Demikian untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.